Alhamdulillahilladzi amarna bitanawwil khairat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi wa huwa ahaqqu bil hamdi wal majdi was salam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah haitsu ma kuntum fa innahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di masjid kita yang kita cintai ini, untuk melaksanakan sholat Jumat. Tanpa taufik dan dari Allah, tidak mungkin kita bisa tetap istiqomah di jalannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kesesatan menuju terangnya benderangnya cahaya keimanan. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jalan beliau hingga hari penghabisan. Di mimbar yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah topik banyak jalan menuju kebaikan, dalam rangka untuk mengingatkan diri saya sendiri dan seluruh jamaah yang hadir untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah sudah membentangkan banyak sekali jalan kebaikan yang dapat kita tempuh untuk mendekatkan diri kepadanya. Di antara jalan kebaikan itu ada yang bersifat lahir dan ada yang bersifat batin. Ada yang bersifat maliyah atau berkaitan dengan harta benda, dan ada yang bersifat jasadiyah atau yang berkaitan dengan fisikly. Apapun yang dikerjakan oleh manusia, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bima alim. Yang artinya adalah mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kalian nafkahkan hendaklah diberikan kepada bapak ibu, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang dalam perjalanan,
dan apa saja kebaikan yang kalian buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Jadi kebaikan yang dilakukan manusia, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, baik di hadapan banyak manusia maupun saat sendirian, baik yang bersifat lahir maupun batin, baik itu amal yang berkaitan dengan fisik maupun harta, baik sedikit maupun banyak, pasti Allah mengetahuinya. Dalam Al-Quran, Allah sudah mewanti-wanti kepada hambanya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya adalah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Juga Allah Subhanahu wa taala sudah mensinyalir sebuah firman-Nya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Yang artinya adalah mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Dari ayat di atas jelaslah bahwa kebaikan itu ada banyak jalan, dan Allah menciptakan banyak kebaikan agar manusia tidak jemu melakukannya. Jika ia sudah lelah dengan satu kebaikan, maka ia bisa berganti kebaikan yang lain. Jika hanya ada satu jalan kebaikan saja, tentu manusia akan lelah dan jemu. Di antara kebaikan-kebaikan yang ada adalah kebaikan yang bersifat jasadiyah, atau kebaikan yang dilakukan oleh anggota tubuh seperti sholat, tawaf, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah badaniyah lainnya. Ada pula kebaikan yang dilakukan oleh hati, seperti sabar terhadap problematika kehidupan, bersyukur karena kita sudah dianugerahi anak yang baik, menerima terhadap apa yang sudah menjadi takdirnya, zuhud, berharap kepada Allah, yakin kepada kekuasaan Allah, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada kebaikan yang merupakan perpaduan dan berbagai kebaikan yang bersifat ruhani dan juga bersifat fisik, tetapi juga bersifat materi. Bukankah seseorang yang menunaikan ibadah umroh yang saat ini lagi ngetren di Indonesia, karena memang jatah haji sangat rumit sekali, sehingga kita umat Islam berbondong-bondong melakukan ibadah umroh. Bukankah orang yang menunaikan ibadah umroh memerlukan persiapan fisik yang sehat untuk melakukan tawaf, melempar jumroh, dan lain sebagainya? Bukankah seseorang yang menunaikan ibadah umroh harus mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta untuk membayar tiket dan biaya operasional selama proses ibadah umroh di Mekah?
Allah mensyariatkan berbagai macam kebaikan agar manusia tidak bosan. Bagaimanakah sekiranya kebaikan itu hanya ada di dalam solat? Tentu manusia yang menjadi baik hanya akan solat terus menerus. Bagaimana jika kebaikan itu hanya ada di dalam puasa? Tentu orang yang ingin menjadi baik hanya akan puasa terus menerus. Akan tetapi karena kebaikan itu banyak jalannya, maka orang bisa berpindah-pindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan banyak ragam kebaikan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'unuha minad duha. Yang artinya adalah dari setiap pagi, setiap ruas tulang salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Tasbih kita adalah sedekah, tahmid kita adalah sedekah, tahlil kita adalah sedekah, takbir kita adalah sedekah, amar ma'ruf kita adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan 2 rakaat duha sudah mencukupi semua itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha, fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'ala at-tariq, wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Yang artinya adalah diperlihatkan kepadaku umatku baik amal maupun amal buruk, maka aku dapatkan kebaikan amalnya adalah rintangan yang disingkirkan dari jalan, dan aku dapatkan keburukan amalnya adalah dahak yang ada di masjid yang tidak ditimbun. Hadis riwayat Muslim. Pada zaman Rasulullah, lantai masjid masih dari tanah liat sehingga seseorang bisa saja berdahak di masjid. Berdahak di masjid adalah perbuatan buruk. Kifarahnya adalah menimbun dahak tersebut. Barang siapa berdahak di masjid dan tidak menimbunnya, maka dia telah melakukan perbuatan yang buruk. Begitu pula orang yang melihat kotoran di masjid tidak membersihkannya, maka itu juga termasuk perbuatan buruk. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sekecil apapun perbuatan baik tidak boleh diremehkan, karena boleh jadi justru keikhlasan kita ada di sana. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk juga tidak boleh diremehkan, karena bisa jadi perbuatan tersebut menjerumuskan kita ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita meremehkan perbuatan baik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sedikit pun, meskipun engkau berjumpa saudaramu dengan wajah yang ramah tamah. Hadis riwayat Muslim. Kebanyakan orang yang merasa malu jika melakukan perbuatan baik, tetapi nilainya kecil atau nilainya sedikit. Bahkan banyak di antara mereka yang berpikiran daripada hanya
berbuat sedikit lebih baik tidak melakukan saja. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apalagi di era IT, di era digital, di era 5.0, umat Islam sangat mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Cukup jari kita menari-nari di handphone kita. Kita menulis kebaikan-kebaikan, lalu kita share kepada yang lain. Pembacanya bisa jadi ribuan, bahkan puluhan ribu yang kita membacanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemarin ada mahasiswa pasca sarjana dari salah satu perguruan tinggi di Jember datang ke rumah. Kemudian ia menyampaikan maksud tujuannya, ingin melakukan penelitian riset tesisnya. Kemudian ia menyampaikan ingin meneliti tentang sosok pribadi saya. Saya kaget. Semula saya tidak berkenan karena belum pantas. Saya arahkan kepada tokoh-tokoh lain yang lebih pantas, kiai-kiai yang lain lebih pantas. Ternyata dia termasuk salah satu penikmat tulisan-tulisan saya di media online. Karena alhamdulillah wiritan saya adalah menulis artikel di media sosial. Alhamdulillah tulisan artikel saya hingga saat ini tidak kurang dari 20.000 judul, bahkan sudah dijadikan buku ber-ISBN. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mahasiswa tadi menyampaikan dia sering melihat kajian-kajian di YouTube, kemudian artikel-artikel baik di Facebook, di Telegram, Instagram dan lain sebagainya, sehingga dia kebetulan pasca sarjananya, magisternya jurusan dakwah Islam, sehingga dia tertarik mendakwah secara media online. Dan menurutnya tidak banyak pendakwah di samping berkhutbah, berpidato, juga yang melakukan tulisan-tulisan di media online, sehingga terpaksa saya menerimanya. Karena untuk mencari di Bondowoso sepertinya tidak ada, saya arahkan ke daerah Asem Bagus. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bertakarub kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan kita belajar bersama-sama untuk melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, kendati pun hanya dengan bersenyum kepada saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim.